berbunyi demikian. Ayat ini yang ketiga mulai. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sidang jemaat Tuhan, saya ingin menekankan kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa pertama, dari perikop yang kita baca ini, bahwa baptisan air itu adalah kehendak dan konsep surga. Kehendak dan konsep Allah. Ini bukan konsep organisasi, bukan konsep manusia. Saudara perhatikan, pertama, waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis pun terheran-heran. Dia merasa risih barangkali sebab dia sadar sekarang yang datang menghadap dia bukan manusia biasa. Yang menghadap dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia tahu betul sebab pernah dia ucapkan dalam Injil Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Dan dia berkata dalam kitab Injil Markus, ini Yohanes Pembaptis, bahwa kalau dia akan datang dan dia sudah ada di antara kamu, membuka tali kasut sepatunya pun aku tidak panas. Tunduk berlutut untuk buka tali kasut sepatu saja aku tidak panas. Tidak layak saya ini. Malah dia berkata dia akan membaptis kamu dengan api. Dia bicara tentang kuat kuasa Roh Kudus. Artinya dia sadar bahwa yang akan datang ini adalah satu pribadi yang Allah sendiri menjelma jadi manusia. Karena itu waktu Yesus datang dalam Matius pasal yang ketiga ini, dia berkata, oh Tuhan, seolah-olah dia berkata, bukankah engkau ini Allah? Bukankah engkau anak Allah yang tunggal? Bukankah engkau ini firman? Bukankah engkau ini anak domba Allah? Bukankah engkau Yesus pencipta alam semesta? Seolah-olah dia mengatakan, masa Tuhan engkau adalah pribadi Allah mesti harus dibaptis? Saya ingin mengatakan kepada saudara, konsep Alkitab ini tegas dikatakan, siapapun manusia yang pernah dilahirkan dalam wujud manusia, kalau dia ingin berkenan kepada Tuhan, tidak dapat tidak, dia harus ikuti kebenaran firman Allah. Salah satu kebenaran firman Allah harus dibaptis. Amin. Amin. Kedua, pengertian baptisan dalam arti harfiahnya, kalau saudara lihat, tidak lagi dijelaskan secara teori, tapi langsung dilaksanakan dalam praktek. Sebab memang arti harfiah dari baptisan itu sendiri dari kata baptizo, artinya orang harus diselamkan, ditenggelamkan. Dalam makna rohanianya yaitu hidup yang lama dikuburkan, dan dikuburkan hampir 99,9,9 penduduk manusia semua harus dikuburkan. Cuma hitungnya saja yang 0,00000 sekian persen yang tidak dikuburkan, cuma ditaruh. Nah, kalau arti dari baptisan itu harus dikuburkan, jangan bikin kayak hitungnya cuma ditaruh, atau kita ambil pasir lalu taruh. Kata kubur artinya orang itu dimasukkan dalam satu liang lahat, lalu dia dikubur, tidak ada lagi yang kelihatan, tertutup sama sekali. Nah, baptisan air adalah penguburan, simbol dari penguburan hidup yang lama.
Setelah saudara percaya, bertobat, menyesali seluruh hidup yang lama, tinggalkan dosa. Sekali lagi, tinggalkan dosa. Amin. Harus dikuburkan. Dosa itu harus dikuburkan. Pada pagi hari ini ada seorang pemudi yang akan dikuburkan dalam hidup yang lama. Dan mungkin dia duduk sebelum ambil keputusan. Kadang kalau marah-marah sama bapak ya, sama mama, sekarang nggak boleh. Kalau dulu mungkin masih macam-macam, sekarang berubah. Saya hidup baru dan saya mau kubur, saya punya hidup yang lama. Amin. Amin, saudara. Begitu. Jadi kalau ada saudara yang belum dibaptis, dikubur, baru dipercik. Saya juga setuju, tapi saya tidak sadar. Waktu lahir menurut bapak mama saya bilang, saya usia belum sebulan sudah dibaptis dan dipercik. Nah ternyata bukan begitu cara Allah. Kita bilang, maka turunlah mereka ke dalam air lalu baptiskan dia. Dan saudara perhatikan, ternyata baptisan inilah yang dilegitimasi oleh Allah. Saudara perhatikan, pada waktu habis dibaptis, Yesus keluar dari air. Apa kata Alkitab? Datanglah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ada amin. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptis keluar, salah satu legitimasinya jadi anak Allah. Saya mau berkata, Yesus sudah anak Allah sebelum ada alam semesta. Waktu dia lahir, dia sudah anak Allah. Tapi waktu dia habis dibaptis, datanglah pengesahan. Dengan kata lain, setiap orang yang ingin disebut menjadi keluarga Allah, tak dapat tidak, dia harus tunduk kepada firman Tuhan. Baptis sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Dan setelah keluar, jadi keluarganya surga. Waduh, tidak usah bawa paspor, tidak usah datang sama gembala. Oh, bikinkan saya nanti kalau saya mati, saya bawa surat baptisan. Oke, tidak salah. Tapi itu bukan itu yang dibawa ke surga. Yang dibawa ke surga adalah saya sudah percaya, saya sudah berdoa, saya sudah mengikuti Yesus. Buktinya saya sudah dibaptis. Ada haleluya saudara. Jemaat kita berdiri dan kemurahan itu tidak kita nyanyikan. Saya mohon pendeta dan yang siap-siap untuk menjalankan baptis. Di atas kekasih, bahkan kami boleh melihat ada satu kehidupan baru dalam kehidupan kekasih, sehingga saat dia bangun pagi, dia berjalan dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, menjadi berkat bagi orang tua, keluarga, bahkan bagi orang lain. Di dalam